Orde Baru, seringkali disingkat dengan Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban super semar telah mengeluarkan kebijakan. Yang pertama adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966. Yang kedua adalah menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia. Dan yang ketiga, pada tanggal 8 Maret 1966, mengamankan 15 orang yang menjadi menteri yang dianggap sebagai orang yang terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Pertir. 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Purba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan karya. Penyederhanaan partai-partai politik dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Peran ganda atau dui fungsi ABRI. Menurut Choni Rahakundini Bakri, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin dui fungsi ABRI. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 untuk mendukung pelaksanaan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman pada semua lapisan yang sama mengenal demokrasi Pancasila. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai 1964. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Pemulihan hubungan dengan Singapura dengan perantaran Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintahan Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew.
Lalu pemerintahan Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut adalah 1. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. 2. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. 3. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Pembukuan hubungan dengan RRT pada tanggal 1 Oktober 1967. Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. 2. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. 3. Ikut berperan dalam KTT Non-Blok. Dan 4. Berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI.